it's Rena's time. Jadi aku hari ini makeup-makeupan, udah lama kan gak main makeup-makeupan. Terus kalian nonton belum sih video pertama aku yang ngebahas insecurities sambil makeup? Nah, aku lagi bawa seseorang yang punya campaign makeup for healing. Itu tuh benar-benar relate kan sama makeup insecurities aku ini. Langsung kita panggil aja Kak Rezi. Yeay. Silakan Kak Rezi memperkenalkan diri. Oke, sebenarnya sebelum aku memperkenalkan diri, pakai ini dulu biar tema kita hari ini adalah happy. Aku jadi Elmo. Oke. Ya, kita ngecat dulu. Ngecat dulu dong, harus biar cutie. Oke. Sih, aku jadi kucing, kamu jadi Elmo. Elmo tuh apa ya? Hewan apa ya? Elmo apa ya dia? Ada nggak sih hewan apa ya? Gak tau lagi, kalian nggak nonton Sesame Street ini? Oh, emang iya? Enggak. Loh, kamu SD-nya enggak nonton Elmo karena apa? masih 23. Upin Ipin? Wah. 23, Kak. Aku baru 20 tahun. Iya, kita seumuran. Kita seumuran kok. Halo. Back ke topik lagi ya. Ini aku namanya Rezi Andriati. Aku makeup artist. Hai semua. Terus namanya nih Kak, kan Kakak yang tadi udah bilang tuh, Kakak punya campaign makeup for healing. Itu apa sih Kak? Oke, gini, aku tuh sebenarnya kenapa tiba-tiba tercetus ada makeup for healing itu sebenarnya gini, awalnya tuh aku juga nggak tahu kalau ternyata makeup itu bisa untuk healing. Awal dari kenapa aku ada campaign makeup for healing itu, aku tuh sempat sebenarnya lebih ke personal ini ya, issues aja sih gitu, kayak misalnya di saat aku waktu itu sedang lagi sedih, lagi depresi, lagi pokoknya kayak lagi kalut deh, namanya hidup kan kadang itu naik turun ya kan, kayak roda gitu. Nah terus di situ tuh ada momen aku tuh malas banget buat dandan, sedangkan pekerjaan aku itu mempercantik orang, minimal aku pun harus cantik ya gitu. Cantik tuh bukan berarti harus menor, tapi ya enak dilihat aja gitu. Nah itu tuh susah banget rasanya tuh, kayak untuk ya ampun ngangkat pantat dari kasur gitu. Nah dari situ aku langsung tuh kayak mikir gimana caranya simple look tapi nggak effort untuk yang lagi males gitu, males make up gitu. Di sini ya poinnya gitu ya. Jadi ya udah dari situ aku meng-create satu kesatuan yang menjadi jadi kalau kita dandan seperti itu minimal kalau kita ngaca tuh kita bisa happy gitu, ngerasa cantik gitu ya. Bener, karena kalau misalnya kita ngerasa sedih di dalam, kalau di luar itu menurut aku kita cantik ya kebawa gitu rasanya gitu, rasanya tuh jadi happy, ngeboost mood sendiri. Bener itu sih yang aku alamin. Jadi dari situ aku kayak oke juga nih kayaknya nih kalau aku ngerasain kayak gini mungkin banyak perempuan di sana yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi aku pengen minimal membagi kebahagiaan itu ke teman-teman gitu. Jadi ya beberapa kali nih, kayak nanti nih tanggal 17 Juni aku ada beauty class juga dengan temanya makeup for healing. Beberapa udah lumayan lah gitu ya, maksudnya udah mulai aware orang ternyata makeup tuh bisa buat healing ya gitu. Jadi ya aku ngerasa kerjaan aku tuh dengan bisa ngebahagiain orang lain tuh kayak jadi happy gitu. Udah berapa lama sih kakak yang bikin campaign makeup for healing ini? Makeup for healing itu belum setahun sih, kayak belum setahun ya? Belum, baru pertama kali aku ini nih akhir tahun kemarin. Pertengahan akhir tahun 2022. Itu tuh awalnya di situ. Awalnya aku kayak belum berani kan, kayak gitu kan kita kayak buat diri sendiri. Terus ternyata ketika aku ngobrol gitu ya sama misal kayak Rena gitu, Kak kok aku nge-relate ya gitu. Jadi kayak awalnya tuh beauty class biasa gitu. Nah di beauty class aku itu waktu itu sempat kerjasama sama Conve itu komunitas perempuan anak-anak muda gitu yang ternyata mereka tuh nge-relate gitu. Jadi di situ tuh aku di situ cuman kayak ngasih vibes positif, kayak kita tuh sebagai perempuan tuh yang penting ini gitu. Jadi bukan sekedar make up class as cantik dari luar gitu, karena biasa sih betul, karena menurut aku kayak Rena pun sebenarnya bisa dandan sendiri gitu, tapi kalau ada rasa di dalamnya menurut aku tuh bakal akan jadi lebih sempurna
sebagai perempuan gitu. Dan salah satu yang ngebuat aku happy ya gitu, maksudnya happy itu dalam hal ketika ada beberapa peserta yang nyamperin aku, beneran nyamperin aku gitu, yang aku tuh sampai ini mau nangis nih, kayak Kak makasih ya, aku kasih ini sendiri, aku gak punya teman, tapi ketika aku datang ke tempat kakak kan, jadi aku tuh kalau lagi make up class, ayo kenalan semuanya, ini kita keluarga, pokoknya jadi kayak semua tuh jadi nge-relate terus berteman gitu, terus kayak ternyata aku seneng dia bilang gitu, karena ya aku tadinya kesini aku pikir cuman datang di kelas doang terus pulang, ternyata lebih dari itu Kak, dia bilang gitu, makasih ya Kak udah bahagiain aku. Itu priceless banget sih. Karena kayak untuk Rena yang pernah ngerasain kayak gitu, ketemu orang yang ngerti apa yang lo rasain tuh rasanya tuh bener-bener yang kayak nggak gue doang yang ngerasain kayak gitu. Berarti kayak karena ya jujur aja kadang kalau kita ngerasain sesuatu yang menurut kita kayaknya nggak, semua orang nggak ngerasain kayak gitu deh, kita ngerasa kayak apa sih yang salah sama gue. Dan saat kita nemuin orang yang kayak demi apa lo relate sama gue, lo juga ngerasain kayak tanpa gitu harus banyak ngobrol, tanpa cuma kayak satu dua kata yang kayak lo ngerasain apa yang gue rasain, langsung ngerasa tuh emang bener-bener mau nangis. Jadi gue perubahan itu bukan gue, yang it happens it happens to other people gitu. Nah kalau aku boleh tahu, Rena insecurity-nya kenapa nih? Kan makanya manggil aku kesini kan. Ini sebelum ngobrol sambil aku dandanin Rena boleh ya? Mau didandanin yang makeup for healing ini. Jadi kita ini dulu Kak, pakai apa aja nih? Nah sebelum kita lanjut lagi aku ngobrolin tentang Rena, aku nanya-nanya dikit. Jadi kalau di makeup for healing ini aku cuman butuh 5 atau 6 item aja. Nggak banyak kok. Kan kalau kita lagi galau males ya kita repot-repot. Banyak kan ribet ya. Betul. Anaknya agak-agak simple life aja gitu. Nah ini biasanya aku adalah cushion yang pasti semua orang punya kan sekarang kan, cushion ini. Terus setelah cushion kita pakai blush on. Ini mana? Ini dia. Terus abis itu kita pakai blush on yang Blush on yang ini kan. Oh iya. Blush on yang padat. Karena biasa aku tuh nggak pernah pakai bedak. Oke. Gitu. Ini ada highlightnya juga. Ada highlight. Kita pakai highlight juga ya, shading boleh lah kalau ada ngerasa inse gitu. Jadi sebenarnya paket udah lengkap sih sebenarnya. Sama ya mascara dan lip balm jangan lupa ya kan, sama lip tint. Pensil alis, betul. Itu penting banget. Betul. Jadi Rena akan di make upin sama Kak Rezi sambil kita ngobrol tentang healing dan insecurities. Jadi kalian yang kayak tapi aku nggak into makeup, ini simple banget loh, cuman blush on, cushion, alis, dan lipstick. Jadi kayak nggak ribet buat kalian. Jadi bisa modalnya nggak banyak, kalaupun kalian belum punya, ya kan? Gampang. Gitu. Kita mulai aja ya Kak ya. Oke. Kita pakai dulu cushion. Ini kamu udah cuci muka dan lain ya? Udah. Oke. Sambil cerita dong, gimana? Rena gimana ya Kak? Awalnya deh. Insecurity-nya kali ya. Iya. Awal kenapa punya insecure? Iya. Sadar, lebih ke aware kan. Oke, gue insecure nih gitu. Rena tuh lebih gini sih Kak. Rena itu sadar kalau Rena tuh nggak happy sama badan Rena misalnya. Kayak itu gendut deh gitu. Rena sebentar. Kita kalau mau pakai cushion ya, kita tap dikit, terus ini di tepuk-tepuknya ngambang. Ya, sekalian aku kasih tips juga make up. Jadi biar nggak 2 kali nanti ditanya sama, kok aku nggak tahu nih cara pakai cushion gimana gitu. Jadi agak ngambang gitu. Oh berarti nggak boleh geser ya Kak ya? Nggak boleh. Sama kayak foundation malah lebih enak ini sebenarnya ngeset gitu. Oke, lanjut. Iya, jadi Rena tuh kayak ngerasa kayak ya gue gendut nih, tapi ya kalau nggak dari Rena yang ingin berubah, nggak bakal hilang tuh insecure gitu loh. Karena kayak mungkin menurut beberapa orang yang kayak ya kalau lo pede dengan body lo itu bagus buat lo gitu, tapi gue nggak pede gitu Kak. Jadi kayak bukan masalah gendutnya, tapi masalah apa yang ngebikin Rena itu nggak percaya diri gitu kan. Itu karena ada orang yang ngomong atau ininya sendiri? Kayaknya dua-duanya sih Kak. Kayak lebih ke, Kakak ngerti gak sih sesimpel yang kayak kita mau beli baju Kak, terus yang kayak ukurannya kok terus dia yang kayak kalau kamu kayaknya L deh atau XL, itu tuh nggak ngatain Kak, tapi kerasa oh gue segede itu ya di mata lo gitu.
Itu yang bikin aku tuh yang kayak nggak, aku harus S. Ya karena orang targetnya beda-beda karena sama hidup sendiri gitu kan. Nah, target aku karena aku berpikir Kak, sempat tunggu, tadinya lebih gede dari ini atau aku gendut banget karena kayak pernah tadinya gendut apa parah. segini ngerasa gendut? Enggak, ini setelah diet dan turun 18 kilo. Oh iya. Nah, mau dong tipsnya gimana? Iya nih kan harus Pelan-pelan. Oke, kita rahasia. lanjutin dulu. Itu rahasia. Oh, atau next channel. Kalian komen di bawah. Episode ya kan? Kalian komen di bawah, perlu nggak aku spill tips diet 18 kilo aku? Sumpah aku mau ya, kita buat itu nanti. Lanjut. Nah terus kayak ya masih ABG lah ya Kak, baru beranjak dewasa. Terus yang kayak Kira-kira umur SMA, SMP? SMA, Oke. SMA gitu kan, puber-puber tuh yang kayak, oh kayaknya gue akan berhenti insecure nih kalau gue kurus gitu Kak. Pengen shortcut aja gitu Kak. Awalnya gitu. Shortcut aja udah, oh berarti fix kalau kurus selesai nih gitu kan. Ternyata tuh enggak Kak. Enggak tuh dalam hal mental. Secara mental. Karena setelah Rena merasa kurus, manusia tuh nggak ada puasnya gitu Kak. Karena deep down itu nggak disembuhin insecure-nya, cuman merasa shortcut aja. Kalau insecure aku gendut, kalau aku kurus aku selesai nih insecure. Enggak, karena deep down lo tuh belum sayang sama diri lo tuh kurang self love. Intinya tuh itu, sebenarnya tuh gitu. Dari situ Kak baru yang kayak, nah itu kamu sadar itu dari mana? Ketika kamu sadar ternyata ini nggak ngaruh ya sama kebahagiaan aku gitu, iya kan? setelah Rena sadar kalau Rena nggak puas-puas Kak. Yang kayak terus-terusan. Gue udah kurus sekarang ya, gue udah kurusan banget. Habis itu yang kayak, tapi kenapa ya gini, pipinya gede walaupun berat badan udah segini. Jadi Rena sempet di tahap yang ke dokter gizi Kak. Dan Rena itu termasuk untuk tinggi badan dan rangka Rena tuh termasuk mulai memasuk underweight gitu Kak. Oh iya. Jadi di mata Rena tuh Rena masih gendut aja, tapi di mata orang itu udah cukup, malah lo udah underweight gitu, lo udah kekurusan untuk ukuran lo gitu kan. Tapi kok gue belum puas ya gitu. Dari situ aku Rena aware tuh kalau gitu gue puasnya apa. Dari situ Rena kayak kayaknya emang inti utamanya adalah Rena harus sayang sama diri Rena sendiri sih. Itu awalnya. Tapi nggak sesimpel yang kayak terbangun suatu hari terus yang kayak gue sayang sama diri gue, enggak. Itu kayak di perjalanan yang panjang Kakak pasti ngerti kan. Kakak suatu hari nggak suatu hari Kakak lagi stres, habis itu Kakak terbangun yang kayak, ini pasti aku kurang self love. Enggak, itu enggak. Hidup tuh nggak sesimpel itu. Itu banyak air matanya, banyak stresnya, banyak mengurung dirinya dulu. Tapi aku di sini kayak ngasih tau kalian biar kalian nggak usah ngelewatin fase itu. Biar aku aja sama Kak Rezi aja ngerasain stres itu yang nggak waras itu. Setuju. Nah, kita cut dulu. Setelah kita pakai cushion ya. Oke, kita sebelum kita pakai blush on, biasanya aku pakai lip balm dulu biar dia kulit bibirnya tuh nggak kering. Ya sendiri Kak. Dah, biar nggak kering. Sekarang sebelum kita lanjut, kita kasih dia blush on yang apa nih? Kita shade ini apa Bliss nih? yang Rare Beauty. Nah, kita Coba ya Kak. Coba ya. Penasaran gak sih? Aku sih penasaran ya. Ini kalian ikutan antri gak sih? Ini Rare Beauty rame banget di Sephora soalnya. Kita kasih. Nah kalau aku biasa pakai ini, pakai kuas. Gak apa-apa ya, sama kita totol dikit. Nah kalau Rena itu pipinya nggak cabi, cuman dia agak belumbung dikit gitu. Nah, kadang blush on itu nggak harus yang bikin dia jadi lebih tirus, tapi bisa lebih dia seger gitu. Tergantung kita lagi mau kemana. Kadang kalau mau ke kondangan atau apa mungkin oke lah kita yang pakai shading, pakai ini. Tapi kalau buat sehari dan untuk healing, kita naruhnya tuh di sini. Jadi jangan terlalu ke belakang, tapi lebih kayak di apple cheek aja. Oh. Gitu. Jadi kayak pipinya full gitu ya Kak rasanya ya. Tapi tetap segar, nggak too much gitu. Ya kan? Jadi segar gitu. Jadi maksudnya iya. Suka deh. Lebih kayak simple tapi kayak ya udah istilahnya minimal. Kalau udah desperate gue udah mager mau makeup, cushion ini lip tint udah selesai gitu. Itu orang nanti udah sangat annyeonghaseyo banget. Sarangnya ya. Annyeonghaseyo halo. Butuh kopi saya kayak Iya. Kopi. Kita lanjut Kak, Tadi ngomongin self love kan Kak. Akhirnya Rena tahu nih kalau Rena self love nih.
Tunggu, sebelum itu setelah pakai blush on yang sebenarnya menurut aku tuh udah nggak perlu lagi dipakein blush on tabur ya. Tapi kalau kalian punya blush on cairan biasa harus, karena dia akan nempel ya, apa ya, kayak berminyak gitu loh, tau kan? Nah kalau untuk yang ini kebetulan dia aman tuh. Karena dia matte gitu Kak, soft matte. Jadi kayak ala-ala natural kan, secara tagline aku natural elegan ya. Iya. Jadi ya udah elegan banget say gitu. Suka deh. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih dia sedikit ini deh biar nggak penasaran. Self love kamu ya. Terus kamu kalau aku boleh tahu dari insecure kamu itu, how to handle your stress. Di titik kamu nerima diri kamu, ya udah deh, emang aku begini gitu, ya kan? Dengan umur kamu yang masih muda loh. Maksud aku kayak 21-an lah kali itu ya pada saat iya, itu ya. Hebat banget. Nggak gampang Kak. Apalagi posisinya Rena lagi beranjak dewasa gitu kan Kak. Terus yang kayak, apalagi punya pemikiran yang kayak, kok orang kayaknya krisisnya tuh nanti deh. Gue kok buru-buru banget sih krisis gue gitu kan Kak. Tapi tuh ternyata yang paling Rena ini tapi tuh nggak kepikiran gitu sih Kak. Cuman yang kayak pengen ngelupain itu dengan cara ngelakuin apa yang Rena seneng. Yang Itu aware sendiri tuh. Itu aware sendiri. Atau harus menemuin apa ya, secara bantuan profesional atau awalnya enggak. Oke. Jadi awalnya tuh yang kayak, kalau lo mikirnya gini Kak, kalau lo berlarut-larut, iya begini terus, nggak bakal tiba-tiba lo terbangun besok stres lo hilang tuh, nggak bakal gitu. Harus dari gue, karena Rena punya pemikiran yang kayak, kalau nggak lo sendiri nolong diri lo dan lo nggak nge-ban orang lain nolong lo tuh bakal kayak gitu terus gitu. Nah itu tuh mindset itu tuh terbentuk setelah proses kan? Setelah Rena proses dalam perasaan yang kayak, nah lagi stres nih Kak, stres terus yang kayak selalu ngeberatin. Gimana? Ngapain? Atau apa yang dilakuin? Paling sifat jeleknya, kalau stres Rena itu ngurung diri tipenya, dan itu yang paling dan itu kakak-kakak Rena itu Kak, Rena kan punya kakak banyak kan Kak. Itu tuh yang kayak bener-bener yang kayak sampai tahap nyeret gitu loh Kak. Yang kayak, ayo keluar, nggak bisa kayak gini terus, ayo harus nongkrong. Sampai yang kayak, teman kamu mana sih? Si ini mana sih? Main lah, pergilah main. Yang kayak malam minggu, kamu kalau nggak keluar, kamu bawa pergi gitu. Cari teman keluar atau enggak. Dan yang kayak cuman kayak, iya nanti keluar, tapi ini nggak bakal keluar. Karena itu stresnya dikasih makan terus Kak. Jadi nggak bakal ada endingnya. Nah tapi abis kayak gitu, Rena nyalain orang lain yang kayak, ih kenapa sih gue ngerasa sendiri mulu, gue kesepian. Padahal gue sendiri yang ngedorongin orang semua. Ngerti kan nggak perasaan itu? Tapi itu kamu sadar sendiri ya? Maksudnya gini, walaupun kakak kamu kayak, ayo kamu keluar, tapi dari kamu kan menolak ya? Di situ kamu menolak kayak, enggak udah pokoknya ini aku nih gitu ya, safety zone aku gitu. Tapi apa yang terjadi, kamu sadar itu bantuan apa? Lebih ke dibilang dimarahin gak sih Kak? Cuman ditegasin. Karena kan percuma kan, orang lain mau ngomong apa kalau mindset kita tetap, ya gue mau begini, lo mau apa juga, aku bodo amat. Nah karena kan nih kita orang Sumatera Kak. Kalau ngomong tuh bukan yang iya keras gitu Kak. Ngomong tuh nggak kayak, Dek, ayo keluar. Kayak orang Jawa. Terus nggak mau terus yang oh ya udah kalau nggak mau keluar, nggak gitu Kak. Kalau sekali dua kali Rena selalu nolak, akhirnya kakak Rena tuh kayaknya aware nih, ada something nih sama adik gue. Jadi kayak menurut Rena kakak Rena tuh sangat-sangat punya kakak banyak tuh. Plus minus semuanya kan Kak. Terus yang kayak langsung kayak bener-bener yang kayak, lo tuh nggak bisa kayak gini. Dan disitu tuh kayak baru nelen Kak, lo tuh nggak bisa kayak gini, ngurung diri. Apa yang kamu cari tuh apa? Akhirnya diajak ngomong sama mereka. Karena nggak bakal mau ngomong Kak. Iya, tapi maksudnya kan mereka lebih dikasih tahu. Tapi kan kamu nolak dong. Kayak sangat menutup diri sekali dengan apapun itu. Iya. Poin apa yang kamu kayak triggernya? Oh iya deh. Setelah malamnya abis dimarahin gitu, misalnya siangnya disuruh keluar. Biasa kalau pakai alis aku merem, ini udah rapi, tinggal warnain dikit supaya kalau misalnya kita pakai alis dia nggak naik turun. Oke. Lanjut. Oke. Terus yang kayak misalnya abis dimarahin nih Kak, terus kayak cuman iyain aja kan Kak. Taunya kayak masuk ke pinggir koko pencana. Taunya malamnya ngerasa kesepian lagi Kak. Di situ langsung kayak dek gitu Kak. Oh iya ding, gue ding yang ngusir orang-orang gitu, nggak mau digangguin. Tapi abis itu gue nyalain semua orang, kenapa biarin gue sendirian, kayak gitu sih Kak. Tapi Rena pertama kali setelah sadar itu nggak langsung lari ke orang Kak. Rena nyoba apa ya, gue cari cara deh gimana bikin diri gue sendiri happy gitu Kak.
Kayak gitu. Jadi caranya sebenarnya salah sih awalnya. Disuruh ngelakuin hobi. Terus Nana mikir, ngertilah Kak, anak 21 tahun tahu hobi apa sih Kak gitu. Apa yang kamu senangi? Waduh bingung banget tuh Kak digituin. Gue senengin apa ya buset gitu kan Kak. Nggak tahu sama sekali. Akhirnya cuma mikir sesuatu yang Nana senengin itu adalah Nana tuh seneng banget yang namanya baca novel Kak. Nana seneng banget baca novel. Nah tapi Kak ternyata baca novel untuk orang yang selalu merasa kesepian tuh nggak bagus. Oh iya, Karena tips bagus nih buat ini teman-teman. Itu nggak bagus. Karena apa Kak? Karena baca novel itu kita sendirian. Kita duduk sendirian, kita termakan sama imajinasi kita kan apa yang kita baca. Dan itu setelah kita berhenti baca, kita bakal ngerasa lebih kesepian lagi. Akhirnya nemu hobi yang lain. Karena mencari apa yang kira-kira gue senengin, itu mencari. Karena seneng nge-baking Kak. Ini pasti penontonnya tahu deh kalau misalnya nge-follow Instagram aku nih Rena Basko, kalian tuh sering banget lihat aku baking. Pastry, Rena seneng banget roti, pastry yang kayak gitu. Kalau Rena sih nyebutnya namanya baking cantik. Buat kalian yang punya cerita tentang hidup kalian nih atau mungkin gimana kalian struggling sama insecurities dan gimana cara kalian healing, kalian komen di bawah karena aku mau bagi-bagi hadiah buat kalian yang ceritanya menarik aku dengan total hadiah 5 juta rupiah. Jadi Aku ikut nggak? Pasti jadi Kak Rezi ikut nih. Karena tanpa Kak Rezi komen di bawah kita udah tahu nih kita mau gali soalnya. Jadi nggak usah deh kayaknya ya kayak. Kalau gitu. Kalian komen di bawah ceritain curhat dapat duit tuh gimana tuh rasanya. Udah sini komen di bawah ya. Oke, tadi sampai mana kita cerita? Tentang gimana kamu bisa tahu aware kalau ya ini aku stres nih, aku harus sadar kalau dari keterpurukan ini. Lanjut. Terus, sambil kita pakein maskara ya guys. Dan Rena sih ini sih kayak Rena cuman kayak mau ngasih tahu ke kalian yang nonton, seek for professional help itu tuh jangan malu gitu kan. Karena banyak orang yang mikir yang kayak gue datengin professional help, gue gila nih, salah nih sama gue nih diri gue. Enggak usah malu. Dengan lo bergerak ke sana, orang tuh bisa lihat, oh berarti ini orang aware terhadap apa yang terjadi sama diri dia gitu. Dia pengen tahu apa sih, ada apa. Karena kalau orang dina yang kayak orang yang ke psikiater, ke psikolog, cuman orang-orang yang sadar dirinya gila gitu Kak. Enggak gitu. Lo kalau stres, nggak semua orang tuh tipe cerita Kak. Iya nggak sih Kak? Nggak ada orang yang kayak gue tipe mendem, tapi efeknya justru ke diri sendiri. Kan? Lebih parah kan? Karena nggak ada apa sih? Untuk ngeluarin itu apa sih? Iya itu. Dan anggap aja ya lo tuh kesana cuma buat ceritain masalah lo karena lo bisa percaya sama dia. Anggaplah dia stranger tapi dia ngerti apa yang lo rasain. Gitu kan Kak. Jadi dan lo tuh menurut Anda stereotype dengan orang yang ke psikiater cuma orang-orang yang punya penyakit ini. Sedangkan lo bisa kok datang situ dan ternyata lo didiagnosa yang kayak lo tuh nggak apa-apa, lo cuma lagi stres doang. At this moment doang. Lo tuh bukan yang kayak jangka panjang penyakit ini. Nggak semua kok, nggak pasti. Cuman gara-gara stres doang mungkin pressure like kanan kiri sambil skripsi, keluarga ada problem, lagi berantem sama pacar. Itu kan pressure gede kan Kak. Makanya jadi jangan terlalu takut menurut Karena sih gitu. Dan menurut aku satu positifnya adalah nggak ada judgement. Iya benar. Karena kadang kita cerita sama siapa belum tentu kita bisa serelief itu kan ceritanya. Pasti ada kayak pandangan subjektif ya. Masa iya sih kayak gitu? Lu gitu doang aja. Apa sih lu ya gitu. Maksudnya, baru juga gitu gua aja. Tuh. No. Nggak boleh kayak bukan gitu. Bukan bestie kita tuh. Gitu. Allah, diputusin aja stresnya kayak gini banget. Gue aja. Kita bukan lagi apa sih namanya Kak? Ini saingan penderitaan. Iya siapa yang paling menderita? Enggak. Kadang orang cuma pengen didengerin karena itu sama professional help tuh lebih dia nggak bakal ngejudge, dia nggak bakal motong lo ngobrol, dia dengerin lo mau nangis juga kayak bakal jangan nangis, nggak nangis aja katanya. Tapi kalau aku pribadi, menurut aku itu juga salah satu kesembuhan ya. Maksudnya karena proses ya, kayak ternyata kalau dari sisi medisnya kayak gini ya, melihat diri kita gitu. Kadang kita kan suka nggak bisa, kadang ngaca sendiri secara mental itu kan nggak bisa ya. Kita bisa ngeliat fisik, tapi secara dalam kadang kan nggak semuanya kita bisa tahu ya. Kayak makanya aku tadi juga sebelum kita syuting aku sempat ngobrol sama Rena. Aku tuh agak kagum sama Rena dengan umurnya dia masih muda, tapi dia sudah nyolong start.
Kenapa? Karena biasanya tuh kadang orang untuk sadar kalau dirinya itu oke, aku butuh bantuan atau aku sudah harus gimana caranya supaya self love, itu tuh jarang yang di umuran Rena tuh yang sudah aware itu. Kebanyakan mereka lari kan, lari dari apapun itu yang menjadi masalahnya mereka. Denial lah kayak. Betul, iya. Dan apa ya, mau balik lagi, mau keluarga, mau temen, mau siapapun itu support system, tapi kalau bukan diri kita sendiri, dari diri sendiri yang sadar kalau oke, gue butuh bantuan, iya aku mau sembuh, ya itu nggak akan bisa. Bener Kak, bener. Menurut aku sih gitu ya. Jadi itu juga yang ngebuat aku tiba-tiba kayak, wah gila sih, aku juga thank you banget gitu. Ternyata aku bisa ketemu lagi sama ya istilahnya temen yang sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi tuh kadang kita nggak bisa nyari ya, kadang kita datang sendiri, ketemu aja tiba-tiba. Betul, gitu. Jadi ya itu yang aku bilang, mungkin salah satu nilai plus Rena adalah dia mau untuk sembuh. Bener gak sih? Sembuh tuh dalam hal bukan berarti sakit ya? Enggak sakit, maksudnya kayak gue pengen baik-baik aja. Betul, secara mental, secara diri sendiri gitu. Apa nih caranya gitu kan Kak? Harus cari tahu sama diri sendiri. Nih jangan jauh-jauh deh Kak, Rena punya temen dan dia tuh abis putus Kak. Sebenarnya tuh ini perempuan ya? Perempuan. Sebenarnya Kak, semua orang aware, lihat bawah. Semua orang aware dan dia sendiri aware kalau hubungan itu emang udah nggak sehat Kak. Udah toksik parah. Yang kayak sampai tahap kayaknya emang nggak cocok sih, beda. Kalian berdua tuh nggak kompatibel gitu kan Kak. Tapi dia nggak mau putus karena dia nggak siap sendiri Kak. Itu jawabannya paling Kak, kalau berarti dia nggak sayang sama dirinya sendiri kan Kak. Dia ketergantungan gitu. Dia nggak pernah sendiri. Dan dia ngerasa kayak gue nggak bisa sendiri dan gue siapa yang sayang sama gue? Ya nggak perlu bisa sayangin diri lo sendiri kan gitu Kak. Dan itu kayak bener-bener dia baru kejadian tuh kayak baru kemarin gitu Kak. Bener-bener minggu-minggu ini. Bener-bener baru kemarin. Karena ngobrol sama dia sedih gitu kan habis putus. Terus dia bilang kayak gue balikan aja dia. Terus Rena bilang kayak, tapi lo sendiri tahu kan hubungan lo tuh nggak sehat. Tahu, tapi gue nggak bisa sendiri Ren, katanya gitu. Terus tanya dong Kak, lo lakuin deh apa yang lo senengin gitu. Karena coba kasih dengan cara healing Rena gitu kan Kak. Tapi dia termasuk tipe yang kayak Rena enggak yang ekstrovert. Kadang kan beda ya cara orang untuk healing gitu. Iya makanya cara orang healing kan beda. Tapi kan Rena gara-gara dia nggak tahu nih apa yang dia bisa. Kamu kasih masukan. Kalau gue sih, kalau gue sih apa lakuin apa yang gue suka. Gue baca gue ini terus dia bilang, gue suka sih ngelukis katanya kayak gitu kan Kak. Gue seneng sih ngelukis. Tapi tuh dia bilang gini, tapi nggak bisa, gue nggak bisa sendiri. Gue nggak tahu lagi cara self love. Berarti faktanya akhirnya dia bilang, gue nggak sayang bisa sama diri gue sendiri. Itulah kenapa dia masuk ke dalam hubungan yang berakhir toksik terus, karena dia merasa cuman orang lain yang bisa sayang sama dia nggak bisa sayangin dirinya sendiri. Itu sebenarnya. Nah, sekarang kita pakai highlight ya sambil ngobrol lagi nih. Ting 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 ting. Oke. Lanjut. Biasanya aku kalau highlight itu nggak langsung. Aku pakai tangan nggak? Aku pakai tangan karena cuman di poin-poin tertentu. Biasa kalau hidung kayak di ujung doang. Oke. Terus di sini, jadi nggak langsung zret gitu. Karena kita karena highlight itu kan kita meng-highlight. Nah dari situ ke bawah dikit aja. Dari situ biasanya aku taruh di belek artis. Pada tahu nggak belek artis itu apa? Hah? Di ujung mata. Oh, itu namanya belek artis. Oh, belek artis. Nah dari situ taruh di pipi. Pipi juga sebenarnya bisa mengganti shading. Ya misal kayak Rena, oh aku agak cabi, kita taruh di pakai tangan, it's okay. Nah ini di ujung ini. Kita tepuk terus ke bawah alis, cek. Itu biar apa Kak? Jadi dia nge-highlight. Lebih nge-define gitu ya Kak? Jadi kayak nggak terlalu apa ya? Ada gradasi gitu. Paham sih maksud aku? Paham. Nah, ya kan? Lihat, iya kiri makanya beda. Ini tuh lebih gimana ya rasanya ya? Iya kan, lebih kayak, iya minimal kalau foto tuh kayak ada apa ya? Shimmernya gitu. Iya kayak, jadi fokusnya tuh nggak ke pipi yang gede belakang gitu. Ya ini buat semua ya gitu. Sebenarnya sih kalau Irene nggak terlalu cabi-cabi banget, menurut aku aman.
Jadi kalaupun kalian pakai blush on ngerasa oh gila ini banget, ditutupin pakai highlight. C aja gitu. Kenapa aku pakai tangan biar dia tuh nyerap. Ini akan aku lakukan di makeup Rena selanjutnya sih, Kak. Iya dong. Ntar kamu Lucu buat banget. sendiri kayak recreate makeup for healing by Rezi Andreatti. Lucu banget sih ini. Iya kan? Nah, terus sekarang kita kasih lip tint dulu. Ini apa nih? Ininya ya, spraynya. Iya sih, itu fixer. Oke. Perlu gak sih, Kak? Boleh. Ini sebelum aku pakai lipstick, aku mau ingetin sekali lagi nih buat kalian yang punya cerita apa gitu tentang cara kalian healing, itu kalian komen di bawah ya. Karena aku mau milih nanti yang menarik perhatian aku dan aku punya total hadiah 5 juta buat kalian yang komen, karena nanti aku pilih. Jangan lupa komen pokoknya. Nah, ini biasa lip tint untuk banyak beberapa perempuan yang nggak terlalu suka merah, ya kan? Maksudnya Iya. kayak yang Panas meno, dalam. betul. Kayak panas dalam, Kak. say. Ya, jadi tips aku tuh sebenarnya nggak harus pakai ini ya. Kita tinggal kasih di tangan. Maksudnya ini baliknya kita makeup for healing ya sebagai personal. Jadi kita mau pakai tangan mau pakai apa tuh nggak masalah gitu loh. Kecuali kalau kayak aku untuk makeupin orang baru higienis gitu. Jadi kita taruhnya kita pakai dikit. Nah aku karena ini jadi taruh di tengah aja. Tadi udah pakai lip balm. Nah biasanya kalau bibir itu tengahnya tuh agak lebih pucat kan. Nah ini kita taruh di atas bawah di tengah. Terus udah dikit aja. Biasa pakai tangan di tepuk-tepuk. Dan aja ke tangan, Kak. Boleh. Disebar, Kak. Jangan ya di gini nih kayak gitu. Kan kadang suka ya banyak lip tint yang endingnya tuh kayak crack di tengah kan. Iya, Kak. Itu kuncinya Panas tuh dalam gitu betul. kan, Kak. Jadi kuncinya itu adalah pakai lip balm sebelum, terus pakai lip tint dan sesudah gitu. Jadi itu yang ngebuat jadi lebih lebih nyatu lah, kayak bibir natural aja gitu. Dan itu biasa kalaupun kering tuh endingnya nggak terlalu nge-crack gitu, meminimalisir. Apalagi kalau misal kalian juga nggak ngerokok, kalian nggak terlalu banyak ngopi gitu, jadi dia aman aja sih. Nah endingnya tinggal kita kasih semprotan maut nih. Ini fixer. Nggak apa-apa ya kan? Dikit aja. Karena kita mau agak healthy dan nyerap. Nah, berarti kalau aku boleh tahu nih tips dari Rena untuk yang sudah ngerasain kan ini udah jadi nih. Yeay! Yang cantik dia, aku beneran yang cantik. Aku pengen tahu nih kalau dari Rena apa yang dirasain dari ya jatuhnya makeover ya, makeover simple for healing. Simple banget. Kalau Rena memang yakin banget semua cewek itu punya perasaan seperti ini, Kak. Lo lagi sedih, lagi emosi, lagi apa, tapi kalau lo ngeliat lo cantik, setidaknya dia ngeboost sedikit self esteem lo gitu. Kayak, ih gue cakep deh ternyata, ini tuh foto-foto. Walaupun cuma sepersekian detik, saya itu melupakan yang lagi lo rasain tadi gitu. Dan Rena tipe orang yang emang kayak stres. Kalau misalnya lagi pusing, mumet, apapun itu, Rena bakal bawa main makeup-makeupan, apa kayak art kayak apapun. Karena lo bisa duduk di situ berjam-jam cuma ngelakuin apapun di muka lo gitu kan. Jadi kayak udah ngerasa kayak gini, kalau kalian ada moodnya bawa keluar aja daripada emosi sendirian, daripada stres sendirian di kamar, ngapain? Bawa keluar aja. Pergi bentar, beli kopi ya kayak. Enggak, jangan GoFood, jangan kita order tapi ya, kita yang datengin pesanan. ya, beli kopi kayak, beli apa kayak. Ya sebenarnya tuh kalau kita nggak put effort supaya kitanya lebih merasa lebih baik, ya nggak bakal ngerasa lebih baik, Kak. Nggak bisa tiba-tiba langsung sembuh, nggak bisa. Tiba-tiba ngerasa baik-baik aja nggak bisa. Pasti kitanya harus put effort. Anggap aja dengan kamu ngerasa kayak gini, cakepan daripada yang tadi, terus ngebus kepedean kamu, habis itu kamu kayak bawa keluar, habis itu kamu ternyata itu adalah cara healing dia. Intinya mah tahu apa yang ngebuat kita happy, Kak. Apa yang ngedistract kita, apa yang bikin kita bisa ngelakuin itu tanpa mikirin hal-hal yang gak baik buat diri kita sendiri. Intinya lo tuh harus tahu apa yang lo mau gitu. Jangan berharap ditarik terus sama orang, didorong terus sama orang. Karena kalau bukan lo sendiri yang mau berdiri, lo tuh gak bakal berdiri gitu. Nah, aku tanya, Rena ketika endingnya kan tadi cerita ya kakaknya dengan yang banyak itu tuh menarik Rena, dan Rena tetap nggak mau gitu.
momen sendiri itu apa trigger yang kayak aduh kayaknya kelamaan nih gue di kamar apa trigger apa yang ngebuat atau ada omongan siapa atau baca apa yang ngebuat kamu ya udah kayak aku harus bisa survive ini atau aku bisa sembuh lah, aku bisa berubah gitu. Itu apa? Sama kata-kata, dikenain sama kata-kata mau berapa lama kayak gini. Itu sih Kak. Karena mau seminggu, mau 3 hari, mau 1 hari, sama aja rasanya ngurung diri gitu. Dan kalau misalnya di Rena ikutin terus, dikasih makan terus ego Rena itu stres, Rena kasih makan, gue sebulan kayak gini gitu. Karena kebayang Kak, gue kehilangan temen gue, pasti temen gue main-main tanpa gue kayak kakak gue jadi ditolak-tolak mulu. Karena Rena pribadi kalau ditolak-tolak mulu ngajakin orang pasti sedih gak sih Kak? Ada perasaan yang kayak yang gak bakal gue ajakin lagi. Ada perasaan seperti itu Kak. Semakin menyendiri kan, jadinya semakin menghilang gitu. Jadi sama kata-kata yang kayak mau berapa lama kayak gini tuh langsung kayak iya sih. Gak bisa gitu Kak. Yang kayak ya udah abis itu ya disitulah mulai strugglingnya yang kayak berusaha mindsetnya berubah gitu. Tapi itu nggak secepat itu gitu, tuh penuh air mata, penuh ada marah-marahnya juga yang kayak emang gak ada yang ngerti gue di sini ya. Itu kakak ngerti kan. Ada yang ngerti gue di sini. Terus yang kayak enggak, gue bisa kok hidup sendiri, gue selesaiin masalah gue sendiri, udah gue nggak butuh orang lain, emang orang nggak ada yang ngertiin gue. Binder dan dead, sumpah Kak. Nah itu hebatnya Rena. Itu hebatnya Rena, sadar. Jatuhnya cepet dong. Iya, maksudnya kan itu larinya tuh nggak lama gitu. Pelarian dari masalah itu nggak lama gitu. Itu sih sebenarnya menurut aku. Ya itu salah satu kekuatannya Rena ya, maksudnya yang aku pun pastinya di sini belajar gitu dari Rena gitu kalau ternyata masalah itu nggak kenal umur dan penyelesaian atau solusi pun nggak kenal umur gitu. Mau ya umurnya kayak Rena ya masih 20 awal gitu ya, kalau emang dia niat sendiri untuk oke, gue harus sembuh ya sehat gitu, pada akhirnya dia bisa nyelesain apapun yang ada di dirinya itu gitu, berdamai dengan dirinya itu gitu. Karena juga sebenarnya tuh kayak kagum gitu loh sama kakak. Kan banyak orang yang kayak kakak ngerti kan, kayak gue udah umur segini, apaan sih stres-stres begini. Udah misalnya nih Kak, gue hidup 30 tahun. Terus baru tiba-tiba suatu hari gue umur 30 stres. Ya gue dari kemarin 29 tahun gue ngapain gue stres tiba-tiba bikin malu. Orang marah orang krisisnya umur segini gitu. Dan kakak tuh yang gak kayak, yang gak takut, yang kayak apa sih yang harus gue lakuin, gimana cara gue healing. Karena Kak, banyak nggak semua orang yang menemukan apa yang dia mau dan apa yang dia ini tuh di umur nggak ada patokannya Kak. Nggak di umur 30, nggak di umur 21, nggak umur 25, nggak ada. Semua orang beda. Mungkin dari umur 21 bisa Rena mikir gue kecepetan dan nanti gue kayaknya bakal lebih stres lagi deh, sedangkan mereka ngerasa kayak seandainya gue bisa lebih cepet gitu. Dan dulu tuh nggak salah gitu loh Kak. Jadi nggak ada patokan umur yang kayak, jadi enak kagum banget sama kakak. Banyak orang yang kayak malah kayak gue nggak mau deh apa sih ngasih makan stres gue ini ya, gue lebay. Kalau kakak enggak, karena kakak nggak lebay karena dirasain semua orang lain. Kakak keren banget. Kita mau nangis berdua di sini. Tapi karena people pleaser kita ketawa aja. Tadi jadi acara terbehek-behek 2 people pleaser. Yang ketawa sebenarnya kalau mau nangis. Iya. Kayak iya sih, benar sih, karena aku pun belajar ternyata jangan berusaha untuk dihilangkan tapi dirasain. Itu kunci dari aku yang sebenarnya aku ya selama ini benar kalau kata Rena ya, dengan umur kita yang makin tua kan kita kayak udahlah ini nggak penting, lebih fokus misalnya kayak kerjaan lah apa gitu ya. Tapi pada akhirnya itu tuh ngegrogotin Kak. Iya benar, jadi kemana-mana tuh jadinya gitu. Jadi sebenarnya emang ya itu karena berusaha dilupain justru makin ngegrogotin diri. Jangan denial juga. Betul. Itu sih. Kayaknya kita lanjut ngobrol, kita cut aja ya kayak ini. Abisnya kita lanjut ngobrol sendiri aja. Jadi karena kayaknya sampai besok nih kayaknya nggak bakal selesai nih. nih. Karena aku baru ketemu sama kakak hari ini, terus yang kayak langsung kayak gue nemu orang ngerasain apa yang gue rasain gitu Kak. Karena punya perasaan kayak aku teman-teman gue nggak kayak gitu sih. Maksudnya ya Ana punya temen yang stres tapi nggak yang kayak bisa ngobrol nggak kayak gue sih gitu. Jadi makanya langsung kayak aku nemu orang gitu, dan nggak atau umur tuh emang bukan batasannya gitu Kak. Setuju. Umur itu cuma umur tuh cuma kedewasaan itu yang penting. Yang jadi
Iya banyak juga sih orang yang jatuhnya denial kan Kak, kayak Rena bilang kan Kak, umur gue ya lah masih 21, nanti 23 juga stres lagi, nanti 25 juga stres lagi. Nggak bisa, kalau itu lo cuekin, itu tuh malah ngegrogotin lo dari dalam. Dan akuin aja, iya gue lagi sakit, terus kenapa? Stres, kita lagi stres kan? Iya, maksudnya kayak iya gue lagi punya masalah nih gitu, misalnya ya udah akuin aja gitu. Capek nggak sih masang topeng mulu? Capek kan? Karena somehow berasa ya nggak sih? Di orang sekitar. Betul kan? Maksudnya kayak bahkan kamu ya kita pakai topeng happy pun orang berasa. Iya itu yang kebahagiaan, yang aura bahagia kita tuh nggak seleluasa kita pas lagi bahagia beneran gitu. Tulus itu nggak bisa dipalsuin sih kalau menurut aku. Kayak ya pada akhirnya orang akan ngerasain kok kalau emang kita bener baik, atau yang baiknya tuh ya udah lu baik karena ada maunya doang. Iya. Bener sih? Gitu. Karena ada orang ngerasa kayak lo duduk di sini ketawa-ketawa tapi gue tahu kepala lo tuh nggak di sini, yang cuma kayak iya gini, tapi lo tuh nggak stay. Otak lo tuh lagi jalan-jalan gitu kan. Itu tuh orang kerasa. Rena pribadi tipe orang kerasa kayak gitu Kak. Mungkin kayak, karena Rena juga banyak ketemu orang nggak? Kayak berbagai macam karakter. Rena nggak sebanyak Kakak sih. Kakak apakah parah sih, Kakak emang ketemu orang mulu. Rena ya bisa dihitung jadi, tapi termasuk orang yang beberapa kali ketemu orang baru lah gitu. Tapi itu juga berasa. Gitu guys. Jadi gimana nih? Jadi endingnya sih, closingnya adalah kalau dari aku, makeup for healing itu adalah obat sih. Obat buat aku ya, untuk aku pribadi. Tapi juga aku sangat ingin memberikan atau sharing ke teman-teman semua kalau ternyata ya ini makeup ini bisa menyatukan, atau makeup for healing ini bisa menyatukan manusia-manusia people pleaser kayak kita ini. Bener. Atau yang agak bodor nih sebenarnya. Aslinya aku udah tahu nih, kita 2-3 kali ketemu juga ntar yang ada udah nggak ada nih, yang lain udah nggak ada. Ketemu cuma celah-celahan doang, apalagi dengan fotografer dan videografer belakang ini nih yang receh banget ya kan. Suka ngasih teka-teki, kalian tau kan? Gitu. Jadi menurut aku kalau dari aku ketika kita niat baik, ya niat baik apapun itu, kalau dari aku menjadi makeup for healing, kita bakal balik ke kita baik lagi, apapun itu. Benar. Gitu. Kalau dari Rena, tanpa mengharapkan pamrih, tanpa kayak mengharap, intinya, iya belajar itu, jangan pernah ekspektasi dan berharap apapun dari orang lain gitu. Kalau emang ternyata dia baik, itu bonus, lebih baik gitu sih dari mentalnya. Kalau Kakak gitu. Kalau Rena sih ya sama sih kayak Kakak. Dari yang insert tadi juga ya, maksudnya kamu cerita. Iya. Kalau Rena sih lebih ke rangkumannya sih, semua orang tuh punya insecure. Semua orang itu punya, jangan insecure, semua orang punya problem sama hidup dia. Gak ada orang berjalan di suatu tempat yang kayak gue problem free, itu gak ada. Pasti ada. Mau kecil mau besar, itu tuh menurut lo. Menurut dia kecil, menurut dia besar, kan beda. Jadi kayak gak ada apa ya, Kak, gak ada ukurannya gitu kan Kak. Jadi kayak menurut Rena itu, kalau bukan lo sendiri yang nge-solve problem lo, siapa lagi gitu sih. Jadi kayak harus belajar self love, itu tuh penting. Self love tuh penting, habis itu tahu apa yang lo mau di hidup lo. Dan itu tuh mau ngasih tau, itu tuh nggak gampang dan nggak cepet. Jadi prosesnya nikmatin aja, jangan malah gara-gara aduh nggak nemu nih self love gue, malah makin stres. Jangan. Itu tuh namanya proses. Dan kadang orang tuh suka nggak mau menikmati proses itu ya. Mau buru-buru deh, cepet mana apa sih self love gue, coba paksain deh. Nggak bisa gitu. Dan kita ini bukan, dan Rena pribadi bukan yang kayak ngomong nih gue baca buku ini lo harus kayak gini, enggak. Udah aku rasain, nyari sesuatu yang kita mau tuh nggak gampang gitu. Bahkan aku yang udah ngomong kayak gini, sama Kak Rezi udah ngomong kayak gini, aku juga belum tahu kok pada akhirnya aku ini sebenarnya maunya apa sih. Aku nih mau ngapain sih, aku tuh belum punya jawaban. Tapi aku lagi menikmati proses yang lagi aku jalanin. Sebenarnya itu aja sih yang penting buat kalian. Jadi kalau dari Rena, quotes-nya apa? Kalau aku boleh tahu. Aku tadi udah Quotes pendek, rangkum. Iya, rangkum. Kita mencoba untuk membahagiakan orang lain agar kebahagiaan itu balik ke kita. Jangan minta orang lain buat sayangin lo kalau lo belum sayang sama diri lo sendiri sih. Itu tuh penting. Deep banget sih. Jadi ini hasil makeup aku yang makeup for healing dari Kak Rezi dibikinin. Dan ini kalian harus coba. Kalian kalau misalnya kalian ngelakuin hal yang sama,
Kalian komen di bawah ya, dan tag Instagram aku dan tag Instagram kakak. Apa nama kak Instagramnya? REZY Andri ATI. Oke. Rezi Andriati. Tag kita ya, tag dan follow kita. Nah terus aku mau ngingetin terakhir kali buat kalian, ceritain dong ke bawah gimana sih healing kalian, gimana apa yang problem kalian, apa yang lagi kalian struggle sama apa. Kalian komen di bawah, ceritain ke aku, ceritain ke Kak Rezi. Nanti jawaban yang menarik akan aku kasih hadiah, karena aku lagi ada giveaway dengan total hadiah 5 juta rupiah. Oke, thank you for watching. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nonton video aku yang lain, dan video papa aku, dan video Kia. Oke, thank you, bye-bye. Thank you Rena. Thank you kakak.